Supane wedok wis gua. Makanya aku ra iso metu saka wedok. Ben bocah iki mati wae sisan. Napa kowe bali rene? Kowe njaluki ngono apa tak kei, kowe njaluk apa tak kei. Dengan serius, termasuk dengan tadi kita coba cari dukunnya, kita memang sudah menemukan dukunnya. Yang mengirim itu memang ada. Dan ternyata benar, jadi karena penolakan gitulah, jadi masih sakit hati. Iya. Gitu loh Mas. Ya gitu Mas, kalau iya misalnya saya harus minta maaf tuh sama kakak saya siap-siap Mas. Ya kalau menurut kita sih ya tetap harusnya kakaknya sampean datang ke tempat cowok itu minta maaf atas penolakan yang mungkin sekiranya tidak berkenan di hatinya si laki-laki itu yang pernah mau, berarti itu sempat mau dilamar itu ya? Iya sempat dilamar Mas itu. Nah ini permasalahannya, kami berdua itu harus ke Parangtritis. Nah itu dia. Soalnya dukun yang membuat kakakmu seperti itu tuh membuang sukmanya itu ke Parangtritis katanya bilangnya. Ke lautan. Iya. Dan memang kalau tidak bisa ditemukan itu barang yang dibuang ataupun sukmanya yang ditenggelamkan atau dibuang, ya kakaknya panjenengan ya akan tetap seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita cuman sebagai manusia biasa Mas, apapun yang kita lakukan juga atas kehendak atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang diizinkan ya pasti dipermudah, kalau tidak ya mau gimana. Iya Kan gitu. Tapi Masnya sama Masnya mau ke Parangtritis? Harusnya sih iya, cuman ya gimana ya, insya Allah lah kita pasti ke sana. Subhanallah Bang, kita coba belakangmu Bang. Ada apa Mas? Ada apa? Enggak ada apa-apa sih Pak. Bang, belakangmu Bang. Saya kaget Mas. Astagfirullahaladzim. Ada apa Mas? Apa? Masnya tunggu dulu. Masa biar tunggu situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mas, Apa kita suruh ambil itu Mas. Ambil aja Bang. Ambil aja ya. Apa ini? Basah begini. Bawa sini aja Bang. Oh iya. Bawa sini aja. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Nggih. Apa Bang? Duh, ini basah Mas. Hah? Basah. Basah? Iya. Coba aja kali ya. tunjukin ke Masnya. Mas. Ini tadi lihat sendiri kan, saya jalan ke sana, saya mengambil ini. Apa itu Mas? Ini coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya juga tidak tahu. Nah ini ada foto kakak saya Mas. Ini. Iya. Oh itu foto kakaknya. Tapi yang tadi itu salah satu dayang dari Kanjeng Ratu Mas. Iya, saya nggak pangling sih. Apa maksudnya Mas? Oh iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang kita cari Mas. Ini. Jadi si dukun tadi itu memang melarung salah satu, bukan salah satu, dibilang itu sukma, dan mungkin ini yang dimaksud. Ini kayak raja. Nah, apa ini langsung dari laut ya Bang? Coba masih netes ya. Nih, itu netes Mas. Basah tuh. Oh iya basah. Nah ini kayak raja. Ini kayak rambut ini. Ini foto. Ini juga diikat merah gini. Kalau menurut saya sih, kalau ikatan merah itu ikatan apa ya? Ya kayak perjodohan gitu loh. Nah itu diikat semuanya tuh. Jadi Mbak, ini kita sudah dapatkan ini Mas. Ya alhamdulillah, berarti kita nggak usah jauh-jauh ke Parangtritis Mas. Nah, lihat tuh netes tuh Mas itu. Berarti memang dasar lautan. Apa ini ya? Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul tahu ya permasalahan yang kita hadapi berdua ini Bang. Sepertinya Mas. Sehingga dia mengutus dayangnya untuk mengantarkan ini. Mengambil salah satu
bukan salah satu, terus mengambil sukma yang memang dilarung di lautan. Iya. Soalnya lautan itu memang kekuasaannya Kanjeng Ratu Kidul. Iya sih. Apapun yang berada di lautan pasti, mau sekecil apapun pasti beliau tahu. Iya. Dan alhamdulillah Mas, Iya mas. lihat kan. Nah ini sekarang bagaimana? Gini aja, kita kan tadi masih membelenggu makhluk yang tadi. Kita keluar rumah aja. Masnya ini biar jaga kakaknya. Iya. Ini kita bawa keluar. Oke. Kita tanya sama si makhluknya tadi untuk membebaskan sukmanya. Ya Bang ya? Iya. Kita keluar dulu yuk. Keluar ya. Oh. Akbar. Nah itu Bang. La ilaha illallah. Baik, saya sudah mendapatkan, bukankah ini barang yang tuanmu buang di dasar lautan? Ya. Sekarang bagaimana cara untuk melepaskan seutuhnya ikatan yang terbelenggu dari wanita yang selama ini kamu rasuki? Nah, kamu mengerti? Bila mengerti, beritahu caranya. Saya akan izinkan kau merasuki raga saya. Bentar Bang, saya bantu Bang. Ya Mas. Assalamualaikum. Bismillah. La ilaha illallah. Ampun Tuhan. Baik, saya akan mengampuni dirimu. Saya akan menebus semua kesalahanku Tuhan. Tapi jangan libatkan diriku dengan Kanjeng Ratu. Oh tidak. Bahkan kami sendiri juga tidak menyangka. Saya sangat gemetar Tuhan. Kanjeng Ratu membantu kami. Saya Sekarang pun heran. apa? Kenapa manusia seperti kalian bisa membawa apa yang Tuhan saya buang ke dasar lautan? Sebenarnya itu yang membawa adalah utusan dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Kami pun juga nggak tahu. Tiba-tiba saja si salah satu pendamping atau danyangnya dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu membawakan itu untuk kami. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jika Untuk kamu melepas. mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh majikanmu, sekarang saya minta dirimu lepaskan ikatan sukma yang sudah dibelenggu oleh majikanmu itu. Baik Tuhan, saya bisa melepaskan seutuhnya apa yang selama ini diderita oleh wanita itu. Lepaskan, bebaskan dia. Sebelumnya, raja ini bisa dibakar beserta rambut. Dibakar? Benar. Sebentar, saya akan ke depan. Mana? Ini dibakar. Oke, untuk saudaraku semua ini ada rambutnya nggih, sama ini ternyata ada rajanya juga ini. Nih. Ini langsung saya bakar. Benar Tuhan. Saya akan membuka ikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah ini saya bakar. Apa yang harus saya lakukan kembali? Tali merah ini bisa kau kuburkan. Tali merah ini saya kuburkan. Benar. Lalu
foto ini. Benar. Oh nih, saudaraku semua ya, kalau mau lihat nih, jadi kayak diikat dia. Mungkin ini simbolis dari sukma dari perempuan itu yang diikat dan dihalangi jodohnya sampai seumur hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Nah ini diutus untuk dikubur nih, dan raja beserta rambut itu suruh bakar. Nih. Untuk Mana benang terus ini? merah dan boneka ini, alangkah baiknya dikuburkan dengan tanah Baik. agar dia menyatu dengan bumi. Akan tetapi Heeh. foto dari wanita ini lebih baik disimpan atau berikan kembali. Baik. Setelah itu, sebutlah nama wanita itu beserta orang tuanya, dan bebaskanlah wanita ini dari segala semua yang sudah terjadi. Maka semua akan terbebas setelah kau menguburkan boneka dan tali merah ini. Baik. Tapi saya tidak begitu langsung percaya dengan perkataanmu. Bila mana apa yang sudah saya lakukan ini ternyata memang wanita itu bisa kembali seutuhnya, kamu akan saya bebaskan. Tetapi sebaliknya, jika apa yang kamu katakan ini berbeda dengan kenyataan, kamu akan tahu konsekuensinya. Saya mengerti. Setahu saya, itu yang dilakukan Tuhan saya untuk membebaskan. Dan seperti inilah, untuk mengurung salah satu sukma, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena ini sudah tidak ada ikatan apapun. Ya. Sekarang sebelum kamu saya keluarkan dan kamu akan saya belenggu, saya mau tanya, selain berbentuk uang, laki-laki yang minta tolong kepada majikanmu itu, apakah dia juga memberikan tumbal? Hanya beberapa, Tuhan. Berarti dia juga menumbalkan. Akan tetapi, tumbal yang belum dewasa ataupun remaja. Apakah kamu tahu? Saya tidak begitu mengerti, Tuhan. Tetapi memang ada. Berarti dia juga menyiapkan tumbal untuk ini semua. Benar. Nah, itu berarti tidak semata-mata majikanmu itu meminta uang, tapi juga dia meminta tumbal. Benar. Apakah tumbal itu juga serahkan ke kamu? Tidak. Saya hanya meminta hari-hari, Tuhan. Hari-hari? Hari-hari apa? Bayi. Terus laki-laki itu juga menyanggupi? Benar. Dan juga darah ayam cemani. Itu yang kamu butuhkan? Hanya itu saja. Tidak ada yang lain? Tidak ada. Sekarang kamu akan saya belenggu di mutiara aku. Kamu akan saya bebaskan setelah wanita itu benar-benar kembali normal seperti sedia kala. Baik, Tuhan. Silakan. La ilaha illallah. Bentar, tak taruh sini dulu, tak. Jadi ini Bang, setelah saya mendapatkan informasi semuanya, ini tinggal beberapa tugas saja yang harus kita lakukan. Ini tali merah beserta boneka-bonekanya ini kita kuburkan, terus fotonya ini kita kembalikan aja. Kembalikan Kepada si mbaknya atau si pemiliknya. Dan ternyata di balik media ataupun sarana ini Bang, ternyata si cowok yang sakit hati itu dia juga harus menyediakan tumbal. Oh lah, Selain tumbal, selain tumbal dia pun juga harus
menyediakan hari-hari bayi untuk si makhluk tadi yang membantu si dukun itu loh. Iya iya. Sesakit hati itukah gitu loh, sampai niat kayak gini loh. Ya kan ada yang bilang dalamnya hati manusia tidak ada yang bisa diukur. Betul. Iya. Nah ini bang, makhluknya tadi masih saya belenggu di dalam mutiara. Akan saya bebaskan ketika dia kan bilang setelah ini dikuburkan terus itu dikembalikan, nanti wanitanya itu akan berangsur membaik dan pulih seperti sedia kala. Ya saya kan nggak langsung percaya sama makhluk seperti itu. Betul. Saya pegang dulu, nanti kalau misalkan bener apa yang dia katakan baru kita bebaskan. Tapi nanti kalau misalkan dia bohong ya kita leburkan. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya Mas. Iya. Oh ya bang, ya. Ini sebelum kita kembali ke sana, kasih satu pesan dulu lah kepada semua yang nonton, bahwasanya sakit hati itu ngeri. Oh iya. Jangan sampai lah gitu. Santai aja. Ya jadi untuk seperti itu ya teman-teman. Ya akan ada yang bilang dalamnya lautan bisa diukur. Betul. Dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Masuk. Nah, seperti itu. Jadi ya apapun itu ya tetap kita saling harus menghargai, ya menjaga lisan, karena kan terkadang kita tidak tahu apa yang kita katakan itu membuat orang itu sakit hati atau tidak. Betul bang. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya jaga inilah, jaga perkataan lisan. Iya seperti itu. Lalu sikap mungkin atau ya ini kan dari perkataan dan juga sikap ya Mas. Iya. Karena dari perkataannya menolak, lalu sikapnya juga mungkin kasar, seolah-olah merendahkan. Gitu kan. Apalagi laki-laki ya Mas ya. Ketika direndahkan itu pasti mungkin emosi atau gimana gitu ya Mas ya. Iya. Betul. Jadi dia mungkin saya santai saya bunuh gitu kan. Bisa, atau saya sekap itu kan mungkin ya. Kan seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman semua ya, itulah belajar pentingnya ikhlas gitu ya. Ya biarkan alam semesta yang berjalan. Ada satu kata-kata lagi. Apa Mas? Mencinta itu tidak harus memiliki. Oh iya. Itu bro. Masa Ya. sih? Iya, mencinta itu tidak harus memiliki bang. Oh iya. Mencinta itu tidak harus memiliki. Iya. Terus kata-kata yang lain itu melihat seseorang yang kita cintai bahagia aja harusnya udah bahagia. Oh iya. Iya. Karena kita tidak bisa memaksakan hati seseorang. Betul. Iya. Sendal aja kalau bukan pasangannya wagyu bang. Iya. Iya. Jalannya nggak seimbang. Nah gitu, makanya gitu kan. iya. Jangan memaksakan takdir iya. ataupun kehendak. Siapa tahu bang, ini laki-laki yang bikin banyak kayak gitu nonton video kita kan. Iya. Kita kasih peringatan lagi aja. Buat masnya nih kalau yang nonton video ini ya mas ya. Jangan udah bela-belain ngelakuin seperti ini toh ujungnya juga nggak ada hasilnya. Udahlah lebih baik jenengan ikhlaskan mbaknya. Kalau misalkan mbaknya mau jenengan nikahi nggak mau ya jangan dipaksa. Betul. Ya mungkin jenengan itu bukan selera mbaknya. Nah Mudah-mudahan nanti dikasih jodoh yang lebih baik daripada mbaknya. Iya. Itu aja. Ya untuk kaum wanita ya, terkhusus untuknya gitu. Ya memang laki-laki itu kan kodratnya kan memilih. Ya. Ya kan wanita ya menerima dan menolak. Menerima dan menolak gitu. Ya tapi caranya juga harus baik-baik. Tidak harus semena-mena gitu. Itulah intinya. Apalagi kalau zaman sekarang itu nggak perlu tampan bang. Iya. Yang penting mapan. Iya. Nah jadi itu kenapa mulut itu diciptainya di bawah daripada otak gitu. Jadi dipikir lu baru dikeluar. Betul. Gitu loh. Jangan keluar dulu baru pikir. Iya. Kebalik ya namanya bang. Nanti menyesal. Ya memang tidak semua wanita seperti, tapi ya memang ada. Ini contohnya seperti ini. Gitu. Ini bukan saya untuk ini perempuan ya mas ya. Iya. Ya cuman saya untuk mengingatkan saja. Betul. Kan tidak tahu. Betul. Itu yang dibilang tadi. Bang Ai pernah ditolak? Sering mas. Sering. Ya. Lah kue bagus saya ditolak pokoknya aku bang. Sering mas. Ya iya. Katanya gini, oh, kamu terlalu baik untuk aku, terus ya baiklah kawan bersikap terlalu jahat gitu ya. Aduh. Itu suara
Buaya Buaya wanita. betina. Iya, buaya wanita. Iya. Tuh, kamu Buaya terlalu wanita. baik, kamu Iya. tidak pantas. Baik, aku besok akan jadi psikopat gitu. Iya, makanya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Makan Allah. secara halus ya. Iya, penolakan secara halus. Mm-mm. Tapi lebih baik kayak gitu sih Iya. daripada menyakiti kan, nanti Betul. ujung-ujungnya jadi kayak gitu. Pada kata-kata kasar. Iya, tapi Bang Ai waktu ditolak kayak gitu nggak ada cita-cita santet gitu nggak Enggak lah, waktu itu? enggak ada. Enggak ada, Mas. Iya, mungkin nggak begitu mencintai kali waktu itu. Jadi nggak begitu sakit hati. Apa nih? Enggak. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi ada nilai plusnya juga, Apa, Bang. Mas? Ketika laki-laki itu ditolak sama perempuan, seharusnya ya, si laki-laki itu bisa lebih memperjuangkan laki. Oh gitu. Mungkin ya, Iya. wanita itu menolak itu karena dia itu effortnya kurang gitu loh. Oh iya. Si laki-laki ini, Iya. saya mau ngetes seberapa besar perjuangannya gitu. Terus Jadi ngetes. iya. gitu. Tapi kan ada laki-laki yang lemah itu kan, Iya. ketika ditolak sekali dia Itulah, langsung gitu ya. frustasi. Heeh. Iya. Larinya ke dukun santet. Betul. Soalnya dulu Wah, saya gitu. ini Bang, ditolak juga sama istri saya dulu. Nah. Tapi karena saya bukan laki-laki lemah ya, saya tuh ditolak itu berkali-kali sama istri Iya. saya. Tapi itu membuat saya itu lebih Oh, penasaran. gitu. Oke, tak perjuangin sampai saya dapatkan gitu. Itu laki-laki bukan lemah. Kalau laki-laki lemah itu kan ditolak sekali, terus mabuk-mabukan, frustasi, nggak boleh ya kan? kayak Bikin gitu. status, Berdoa di info, di gitu kalau enggak, nongkrong gitu ya. mendem gitu kan. Biasanya kalau Iya. kaum lemah itu kayak Betul. gitu. Jadi ya jangan sampai harusnya kalau kita itu lagi ini kita harus mendekatkan diri lah. Kayak lebih ikhlas gitu ya Mas ya. Oh iya. Udah Bang yuk. Iya. Maksudnya Ini Mbak. Apa Mas? Saya sudah menguburkan tadi. Oh tadi yang saya titipkan udah semua dikuburkan. Tapi betul ya nyebut nama sama almarhum Bapak, Ibu. orang tua ya. Iya. Udah ya. Oh ya. Nah, ini udah bisa duduk ini Mbak. Oh ya Mbak. Ini saya mau memberikan sesuatu sama Mbaknya. Tapi sekarang gimana keadaannya Mbak? Sudah mendingan. Ini foto Mbaknya benar. Ya jadi gini Mbak. Mas. Iya. Itu tapi tata caranya udah benar. Udah. Oh iya. Jadi gini Mbak, ya saya tahu mungkin Mbaknya itu sedikit ini ya saya ngomongin Mbak ya. Ya mungkin tidak suka apa dengan cowoknya atau gimana gitu, tapi ya nolaknya jangan inilah. Jangan terlalu kasar Mbak. Sebetulnya Mbak nolak, saya pengen tahu Mbak itu kemarin pas nolak cowoknya itu kayak gimana memangnya ngomongnya, coba saya pengen dengar. Kasar ya gimana contohnya coba. Oh gimana coba oh nggak apa-apa disebutin aja, saya ingin dengar gimana sih kata-katanya gitu, ini biar sebagai contoh, nggak boleh gitu. Terus terus diejek juga. Oh iya. Ada main fisik apa tidak, tendang apa ditoyor gitu. Oh gitu. Jadi alasannya gitu. Ya mungkin itu salah satu yang membuat sakit hati ya memang dari pria ya kayak gitu. iya betul. Jadi lain kali kalau memang ada yang suka Mbaknya jangan nangis Mbak. Iya kan sudah terjadi gitu ya. Lain kali ya nggak boleh melakukan hal yang seperti itu lagi. Kalau mau nolak laki-laki ya secara halus gitu. Ya alasan-alasan klasik, saya mau fokus kerja gitu, atau saya mau fokus ujian sampai sekolah, nah, saya mau fokus apa gitu kan bisa. Iya, Mas.
makasih banget sudah membantu bapak saya. Iya. Iya, iya nggak apa-apa mas. Tapi ini fotonya ini ya di coba lihat dulu. Iya. Agak kotor mbak. Fotonya maksudnya. Nah nanti di apa? Disimpanlah di album buat jangan sampai itu membuat mbaknya itu kepikiran terus tentang kejadian ini. Jadi kalau bisa membuat perbaiki diri, evaluasi diri gitu. Tapi benar itu foto mbaknya ya? Kayak beda ya bang ya? Iya soalnya pakai mata kaca mas. Kacamata. Iya. Gitu. Oh nggak usah. Ya. Ya sebetulnya kami juga niatnya kan memang menolong. Saya juga datang ke tempat ini itu ya satu hari kemarin itu ya datang ke tempat ini gitu. Agak jauh memang ya tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan yang saya ngelihat mbaknya bisa duduk, bisa bicara, bisa senyum itu saya udah alhamdulillah sekali mbak. Gitu. Tapi Itu mas apa? kayak Iya memang itu sukmanya ada di lautan. Jadi kayak gila mungkin. Ya gitu ya. Mohon maaf ya mbak ya. Tapi sekarang iya. Itu fotonya umur berapa mbak? Kejadiannya kayaknya berapa lama mbak mas? Kejadiannya berapa lama? udah ini Apanya seminggu maksudnya? Oh lebih parahnya seminggu gitu maksudnya. Tapi nggak parahnya itu udah agak lama. Oh iya iya. Yaudah bang yuk. Ya, ya itu aja mbak ya, disimpan fotonya baik-baik. Tapi itu di fotonya pakai kerudung ya mbak ya? Iya. Ya udah mbak, ini saya mau pamit keluar banyak urusan juga mbak. Terima kasih. Iya. ya mas Iya. Minta mati.